Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam mata kuliah psikologi pasien. Kali ini kita akan membahas tentang jenis penyakit pasien. Sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut tentang jenis penyakit pasien, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Lania Al-Fatihah. Terima kasih, kita akan membahas tentang jenis penyakit pasien. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita awali dahulu dengan pendahuluan. Pendahuluannya apa? Yaitu, pada hakikatnya penyakit yang ada pada diri individu berasal dari jasmani dan juga rohani. Tentu saja ya, karena manusia itu bersifat holistik, yaitu integrasi antara jasmaniah dan rohaniah. Maka, baik penyakit jasmani maupun rohani yang terjadi dalam diri individu hendaknya mampu diatasi sesuai dengan jenis dan penyebabnya masing-masing. Sehingga apa? Tepat guna yang mampu memberikan kesehatan yang mutlak pada diri si pasien, baik itu kesehatan jasmani maupun rohaninya. Kalau begitu, penyakit itu apa sih? Penyakit merupakan gangguan atau keabnormalan pada tubuh yang disebabkan berbagai simptom atau gejala yang disebabkan oleh virus, mikroorganisme, ataupun faktor lainnya. Nah, faktor-faktor lainnya berarti faktor-faktor itu baik internal maupun eksternal. Nanti kita klasifikasikan lebih lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, klasifikasi penyakit itu apa saja sih? Nah, berbagai macam penyakit yang ada, baik itu jasmani maupun rohani, kita klasifikasikan. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan herediter. Herediter ini yaitu penyakit yang disebabkan oleh bawaan atau faktor genetik. Nah, faktor genetik contohnya apa? Misalnya kelainan pada jantung ataupun ketidaksempurnaan individu saat proses pembelahan sel. Pembelahan sel ini terjadi saat apa? Yaitu proses kehamilan. Nah, misalnya apa? Karena ketidaksempurnaan proses pembelahan sel ini, misalnya sindrom Down. Nah, itu termasuk kelompok dari penyakit herediter. Kemudian alergi dan radang. Nah, alergi dan radang ini merupakan penyakit yang disebabkan adanya reaksi terhadap apa? Virus, bakteri, ataupun benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, tidak hanya kalau alergi dan radang ini tidak hanya karena virus atau bakteri, tapi juga berbagai zat asing yang biasanya disebut antigen yang masuk dalam tubuh. Tubuh merespon, maka terjadilah alergi. Kemudian degeneratif. Degeneratif apa itu? Yaitu penyakit yang disebabkan oleh degenerasi ataupun peluruhan sel tubuh. Karena apa? Karena faktor penuaan. Nah, peluruhan misalnya yang terjadi pada sel otak, peluruhan. Jadi adanya kepikunan. Itu karena degeneratif. Lanjut. Metabolik. Metabolik apa itu? Yaitu penyakit yang disebabkan oleh disfungsi organ atau jaringan yang ada dalam tubuh. Misalnya apa? Hipertiroid. Nah, atau pembengkakan pada saluran tiroidnya yang menyebabkan tubuh metabolismenya menurun. Nah, apalagi autoimun. Nah, itu metabolik. Kelompok dari klasifikasi metabolik. Kemudian neoplastik.
Neoplastik apa itu? Yaitu penyakit yang disebabkan adanya zat asing yang membahayakan tubuh. Nah, zat asing ini nantinya akan membentuk tumor, baik tumor jinak maupun tumor ganas. Kalau tumor ganas namanya kanker. Nah, itu termasuk neoplastik. Lanjut ya. Nah, sekarang tadi kan sudah diklasifikasikan. Nah, sekarang tingkatan penyakit yang menyerang individu. Ada ringan, akut, subakut, dan kronis. Kalau ringan cenderung dapat diobati. Nah, ini biasanya dalam jangka waktu yang relatif sangat pendek. Misalnya apa? Ringan kui, penyakit flu, batuk, ya. Itu namanya penyakit tingkat ringan menggunakan beberapa obat, treatment yang berkaitan dengan farmako ataupun yang lain itu bisa cepat diatasi dan relatif sembuh total seperti biasanya. Nah, itu penyakit ringan. Kalau akut, relatif parah. Biasanya akut itu parah, malah justru parah. Durasi waktunya pendek. Nah, parah tapi pendek. Nah, dapat diobati yang nantinya menyebabkan memang sembuh total, kemudian sembuh dengan kecacatan ataupun meninggal, itu akut. Nah, biasanya parah banget. Nah, kemudian subakut, biasanya itu hanya parah, durasi waktu sedang. Kalau kronis, biasanya cenderung hal-hal yang memang dikatakan kalau ringan ya ringan, parah ya memang ya, karena ini sifatnya jangka panjang dan menaun. Contohnya apa? Contohnya itu penyakit kardiovaskuler. Kardiovaskuler intinya bukan serta-merta parah. Kalau parah kan ya misalnya DB gitu kan parah ya, karena memang durasi waktunya itu pendek dan pengobatannya kalau memang tidak langsung diatasi bisa menyebabkan kematian. Itu akut biasanya. Tapi kalau kronis karena memang ini cenderung tidak terlalu kelihatan, ya, durasi waktunya bisa panjang sampai seumur hidup. Nah, pengobatannya pun bisa panjang seumur hidup juga karena memang gejalanya itu ringan tapi berkelanjutan. Nah, itu kronis. Kronis kuwi yo contohnya yo kanker, kemudian kardiovaskuler dan macam-macam. Itu kronis. Kita lanjutkan. Nah, fungsi. Apa sih fungsinya untuk mengklasifikasikan penyakit? Kok ya penyakit diklasifikasikan seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama yaitu mengindikasi berbagai penyakit dan layanan pusat kesehatan. Nah, kalau sudah diklasifikasikan sehingga bisa ditempatkan di pusat pelayanan yang memang sesuai dengan kondisi si pasien. Misalnya karena kardiovaskular, maka si pasien harus ditempatkan di rumah sakit yang khusus menangani kardiovaskuler, yaitu rumah sakit jantung. Kemudian contohnya karena alergi ataupun peradangan. Radang apa? Misalnya karena konjungtiva. Konjungtiva itu pembengkakan pada mata karena alergi ataupun apa mata bereaksi pada antigen. Itu reaksi peradangan. Nah, misalnya karena memang konjungtivanya kunjung tidak kunjung reda, maka diklasifikasikan itu termasuk dalam klasifikasi alergi dan radang. Karena konjungtiva yang berkaitan dengan mata, maka dikelompokkan pada pusat pelayanan kesehatan mata. Nah, itu fungsinya. Yang kedua, memudahkan pengkajian data dan pendiagnosaan berbagai penyakit yang ada. Jadi gejala-gejala yang memang sudah ada pada si pasien sebelumnya
dikelompokkan, dijadikan data. Seandainya ada pasien lagi yang mempunyai gejala yang sama ataupun hampir sama, maka dapat didiagnosa mempunyai penyakit yang sama seperti sebelumnya. Misalnya apa? Gatal-gatal gitu ya, gatal-gatal. Karena apa? Misalnya karena alergi. Alergi apa? Serbuk sari. Nah, serbuk sari berarti bukan termasuk virus, bukan termasuk mikroorganisme, akan tetapi karena faktor yang lain, karena serbuk sari itu, maka data-data yang memang mendukung bahwa ada alergi yang berkaitan dengan serbuk sari, maka dikelompokkan. Suatu saat jika ada seseorang yang mengalami gejala yang sama, maka itu dapat didiagnosa bahwa si A mengalami gangguan alergi karena serbuk sari. Kemudian sebagai bagian dari pelaporan prevalensi gangguan kesehatan masyarakat. Prevalensi berarti berapa jumlah atau kadar gangguan yang ada di masyarakat. Contohnya penyakit kardiovaskuler pada tahun 2011 berapa persen? Adakah peningkatan di tahun 2012, 2013 sampai 2020? Itulah prevalensi. Ada signifikansinya tidak bergerak naik atau justru menurun. Kalau memang menurun berarti ada bukti pelayanan kesehatan yang memadai. Akan tetapi kalau naik, apakah faktornya? Apakah faktor dari penurunan pelayanan kesehatan ataukah pola kehidupan masyarakat? Nah, kemudian mengembangkan bentuk kesehatan. Mengembangkan bentuk layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan zamannya. Nah, penyakit itu bukan kemudian terus menurun karena perubahan zaman, akan tetapi justru dia akan meningkat seiring perkembangan zaman. Kenapa bisa seperti itu? Karena pola hidup manusia yang seiring bertambah dengan kemajuan zaman. Makanya penyakitnya juga ikut adaptasi. Yang dulunya tidak ada penyakit seperti serangan jantung mendadak dan macam-macam. Sekarang banyak sekali yang dulunya tidak ada virus COVID sekarang ada ya. Nah, itu merupakan adaptasi virus atau adaptasi dari suatu penyakit. Karena apa? Karena pola kehidupan manusia yang berubah. Oke, lanjut. Dasar pengklasifikasiannya apa sih? Nah, beberapa literasi kesehatan memang dasar dasar pengklasifikasiannya baik itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Kalau kesehatan mental itu di SM, kalau kesehatan fisik itu ICD. Tapi biasanya di SM dan ICD berdampingan. Nah, itu dikeluarkan siapa? Yaitu WHO, Badan Kesehatan Internasional. Nah, dasarnya dari ICD. Apa itu ICD? International Classification of Disease. Nah, ICD ini mencakup apa saja? Yaitu bentuk pengklasifikasian berdasarkan simptom. Simptom itu gejala, kelainan, dan penyebab gangguan kesehatan. Oke, lanjut. Penyakit. Kita tahu ya kalau memang manusia itu holistik. Ada jasmani, ada rohani. Makanya penyakitnya juga ada jasmani dan rohani. Kalau jasmani berarti hal-hal yang berkaitan dengan fisik biologis. Kalau rohani berarti hal-hal yang berkaitan dengan mentalitas atau kejiwaan. Nah, apa sajakah jenis penyakit rohania? Yaitu neurosis dan psikosis. Kita ingat di mata kuliah yang lain kita sudah membahas ya tentang neurosis dan psikosis. Jadi neurosis itu yang berkaitan dengan masalah. Jadi masih dalam kondisi masalah. Masalah tentang apa?
masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang mampu menjadi tekanan. Tekanan itu disebabkan oleh apa? Tekanan itu disebabkan oleh ketidaksesuaian antara idealisme atau harapan dengan kondisi kenyataan yang ada. Nah, kondisi-kondisi tersebut sehingga menyebabkan seseorang mengalami frustasi. Nah, itu neurosis. Neurosis masih berupa masalah-masalah kejiwaan yang memang disebabkan adanya ketidakmampuan individu dalam menyesuaikan diri atau mengcoping hal-hal yang bersifat stresor. Kalau psikosis berarti hal-hal yang berkaitan dengan apa itu? Yaitu yang berkaitan dengan neurotik yang disebabkan oleh neurosis yang berkepanjangan. Sehingga mampu menghambat seseorang dalam melakukan hal-hal atau yang berkaitan dengan kegiatan sehari-harinya. Lanjut. Apa itu neurosis? Neurosis macamnya yaitu ada nervous, gugup. Nah, lanjut apa? Yaitu anxiety atau cemas. Anxiety ini ada anxiety objektif, penyakit, maupun moral. Selanjutnya ada depresi, traumatik, Physasthenia. Physasthenia ini ada apa saja, yaitu fobia, obsesi, maupun kompulsi. Lanjut. Jenis psikosis antara lain ada schizophrenia, manik depresif, maupun yang lainnya. Nah, itu dulu yang bisa disampaikan. Silakan kalau memang ada yang perlu didiskusikan atau silakan kita sharing pengalaman kita tentang berbagai jenis penyakit yang kita temui di lingkungan sekitar kita. Kita akan diskusikan bersama di dalam kelas virtual kita. Silakan mengirimkan pesan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman teman-teman semua agar bisa didiskusikan lebih lanjut untuk lebih memahamkan materi pekan ini. Terima kasih waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.